mau kamu memberikan aku uang. Kamu gila apa? Untuk apa uang sebanyak itu? Untuk membayar masa lalu kita. Ya, sebenarnya uang sebesar itu sih nggak ada artinya kalau dibandingkan dengan penderitaanku selama ini. Kamu dengar? Saya tidak suka ada orang yang membantah keinginan saya. Saya tetangga kamu. Mudah-mudahan kita bisa bersahabat baik. Baju-baju ini nggak cocok untuk kamu. Kamu nggak usah selalu mengikuti kemauan nenek gila itu. Ini, baju ini pasti pantas sekali untuk kamu. Benny pasti suka. Benny? Kamu tahu dari mana tentang Benny? Kalau kamu nggak punya waktu, mungkin Andini punya waktu untuk mendengarkan aku. Jangan ganggu Andini. Kamu selalu tidak mau menyakiti hati Andini. Tapi kamu terus-terusan menyakiti hatiku. Kamu tuh maunya apa sih, Red? Aku mau kamu selalu ada setiap kali aku membutuhkan kamu. Mana mungkin? Saya tidak akan menyerah untuk mendapatkan kakak kamu yang sombong itu. Meskipun dia sudah punya istri yang cantik. Saya akan membalas semua perbuatan dia pada saya. Dan kamu jangan coba-coba untuk menghentikan saya. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di sini. Keluar kamu dari sini. Keluar! Biadab kamu. Kamu sudah membunuh anakku dan sekarang memisahkan aku dengan Benny. Dasar nenek gila. Aku senang akhirnya kamu mau datang. Aku datang ke sini untuk menyelesaikan masalah, Red. Aku heran sama kamu. Aku sudah memberi kamu uang. Tapi kenapa kamu masih mengganggu aku dan Andini? Sekarang kamu kan tahu kalau ternyata uang tidak bisa menghentikan aku. Kalau cuma masalah uang, aku sama sekali tidak kekurangan. Buktinya, aku bisa membeli rumah di kawasan ini. Lalu apa sih sebenarnya yang kamu inginkan? Kamu. Red, kita memang pernah saling mencintai. Tapi itu dulu sekali. Tidak. Sampai sekarang juga kita masih saling mencintai. Seandainya saja ibu kamu yang jahat itu tidak memisahkan kita. Kenapa sih kamu begitu membenci Mama? Aku tidak akan pernah memaafkan perbuatannya padaku. Dia sudah membunuh anakku. Dan perempuan itu sudah membuat aku tidak bisa punya keturunan lagi. Dan kamu, Ben, kamu tidak berbuat apa-apa untuk menolongku. Red, kamu kan sudah tahu bahwa kamu hamil di luar kandungan. Dan dokter tidak bisa apa-apa lagi selain mengangkat kandungan kamu dan membedah kamu, kan? Itu kan kata ibu kamu. Aku nggak percaya. Kamu sudah meninggalkan aku, Ben. Dan berpaling pada Vina. Bahkan adikku sendiri sudah mengkhianati aku. Tidak. Vina tidak mengkhianati kamu. Aku yang mencintai dia. Bahkan aku memohon sama Vina supaya dia tidak meninggalkan aku. Dia terlalu merasa bersalah sama kamu. Aku yang bersalah, Led. Aku yang bersalah. Sudahlah. Buat apa sih kita membicarakan orang yang sudah meninggal? Gak ada gunanya. Sekarang, kita akan mengurus Andini. Jangan lebatkan Andini. Dia tidak bersalah. Baik. Aku akan menuruti kamu. Asal kamu jangan mengganggu Andini. Oke.
Kalau begitu kamu harus bersikap sebagai seorang suami. Kamu harus selalu ada setiap kali aku memerlukan kamu. Kapanpun. 1 tahun aja. Kamu gila, Let. Kamu tahu bahwa itu nggak mungkin. 1 tahun, Benny. Atau kamu akan menyesal seumur hidup. Aku bisa saja menuntut kamu ke pengadilan. Kamu nggak akan bisa menuntut aku. Kamu lupa kalau kita punya akte pernikahan. Let, bukti-bukti yang kamu punya itu nggak kuat. Saksi-saksi kita masih terlalu kecil, yaitu Henry dan Vina. Jangan salah, Benny. Masa kamu nggak ingat? Ada 2 orang petani yang juga menjadi saksi pernikahan kita. Mereka orang dewasa, kan? Kamu nggak akan bisa menuntut aku. Well, kita lihat aja nanti. Besok pengacaraku akan datang menemui Ibu Handoko. Baik, aku akan turuti permainan kamu. Kamu bilang 1 tahun, kan? Pembicaraan kita sudah ada di sini. Dan ini akan menjadi saksi atas janji yang sudah kamu buat. Aku mencintai kamu, Ben. Kado dari Leta di mana ya? Sini saya pegangin. Ya? Makasih ya. Rapiin dulu di atas, oke? Henry. Ya sama Henry. Ngapain kamu kesini? Aku datang kemari untuk nantang kamu. Minum. Berani kamu? Kenapa mesti takut? Oke. Oke. Pelayan, Iya. Beri kami minuman. Berapa gelas? 6. Yang kalah, jangan datang ke sini lagi. oke. Dan yang kalah, jangan coba-coba deketin Ruby. Lola, ayo pulang. Apaan kamu di sini? Ayo pulang. Kan lepasin ah! Sini pulang. Benar kamu. Ruby, tolong Ruby! Hei, lepasin dia. Untuk
Untuk sementara jangan kena air dulu ya. Iya dong. Terima kasih dong. Ayo kita pulang. Kakak cabut dong tuntutannya, Kak. Lepas ini ditahan polisi. Pokoknya saya harus menuntut anak itu. Apa kamu nggak tahu? Dia selalu bikin susah kamu. Harusnya kamu sadar dia itu anak brengsek. Ayo kita pulang sekarang. Enggak, Lala nggak mau pulang sebelum kakak cabut tuntutannya. Kalau kamu nggak mau pulang, saya bilang sama mama dan papa. Biar kamu dilarang bergaul sama Robi. Ayo kita pulang. Enggak, Lala nggak mau. Ayo. Mau nggak dong temenin? Ah, Ayo dong, Mas. Kita temenin. ah. Ah, pergi sana. Henry, udah dong lepasin. Henry, Henry, Lola, pala kamu kenapa? Kok kamu belum tidur? Aku nunggu Mas Benny. Sampai sekarang dia belum pulang. Kamu tahu Mas Benny kemana? Ya, paling-paling main kartu. Maksud kamu judi? Enggak, cuma main kartu aja biasa. Ya kamu kan tahu, Benny banyak teman. Dan dia biasa main kartu sampai pagi dengan temannya. Tapi kan dia mesti ngasih tahu kemana dia pergi, Hen. Jadi kamu berharap setiap saat Benny melapor sama kamu? Kemana dia pergi dan dengan siapa? Hen, saya ini istrinya. Jadi saya berhak tahu kemana dia pergi. Itu menunjukkan rasa cinta kami dan rasa sayang kami. Benny itu bukan tipe laki-laki seperti itu. Dari dulu dia sudah tidak pernah melapor kemana dia pergi dan dengan siapa, walaupun dengan Vina istrinya sendiri. Jadi kamu pikir itu wajar? Biasa. Aku nggak bisa seperti itu, Hen. Aku ini istrinya. Aku berhak tahu kemana dia pergi. Dan aku sangat mengkhawatirkan Mas Benny. Kelihatannya kamu mencintai Benny dengan tulus sekali. Sayangnya saya bukan laki-laki yang baik. Makanya saya nggak bisa ketemu wanita sebaik kamu. Siapa bilang kamu nggak baik? Kamu sangat baik kok. Buktinya aja, kamu mau menyelamatkan saya tanpa memperdulikan keselamatan kamu. Kamu mau menghisap racun di kaki saya dan mau mengantarkan saya ke rumah sakit. Sebetulnya waktu itu saya cuma main-main aja kok. Kamu tahu nggak? Ular itu nggak ada racunnya. Saya cuma pengen nyentuh kaki kamu aja kok. Enggak, Hen. Kamu nggak main-main. Saya tahu kok ular itu berbisa. Dokter juga bilang begitu. Saya melihat ketulusan kamu, Hen. Buktinya kamu nggak bilang sama siapa-siapa kalau kamu udah nolong saya. Mestinya kan kamu bisa berbangga hati, bisa menjelaskan kepada keluarga kamu kalau kamu sudah menjadi pahlawan buat saya. Buat apa? Toh kehadiran saya di rumah ini nggak dianggap oleh siapapun. Saya cuma seorang Henry. Si anak brengsek. Saya yang bikin pincang kaki Lola, saya yang mencuri uang Mama. Bukan kamu yang mencuri uang Mama. Saya tahu kok. Ya, pokoknya siapapun yang kehilangan uang di rumah ini, pasti saya yang disalahkan, si anak brengsek ini. Cukup. Omong kosong apa lagi yang kamu katakan pada ini? Maaf, Pak. Saya cuma berbincang-bincang. Permisi, Pak. Saya tidur dulu ke atas. Pak mau tidur dulu. Tunggu, tunggu. Kemana aja kamu? Kenapa dengan kepalamu? Jangan cari gara-gara. Kasihan mamamu. Apalagi dia sering sakit-sakitan.
Mestinya kamu kan di rumah menjaga dia dengan baik. Ya. Papa memang benar. Seharusnya saya menjaga Mama. Mama yang sudah begitu baik dan memperhatikan saya. Seharusnya saya hormati seperti saya menghormati Mama saya sendiri. Dia kan ibu kamu. Papa nggak usah bohong. Saya bukan anak Mama kan? Hen, sendirian aja lo. Ben. Semalam Andi nungguin kamu sampai subuh. Saya bilang sama dia kalau kamu main kartu. Terima kasih, Er. Kak Henry. Duh, kemana sih? Tadi nih, lihat Kak Henry. Udah pergi? Pergi kok nggak bilang-bilang. Kamu kok jadi perhatian sekali sama Henry? Loh, siapa yang merhatiin Kak Henry? Orang Lola mau marah malah sama Kak Henry. Lola curiga. Kayaknya dia ngambil uang Lola ada di laci kamar. Pagi, Pak. Mam. Pak. Sayang. Din, maaf ya. Tadi malam aku sama teman-teman main kartu. Jadi kebablasan. Kamu nggak boleh gitu dong, Ben. Kamu kan sekarang punya istri. Kamu harus ingat pulang. Nggak apa-apa kok, Ma. Mas Benny kan tadi udah bilang kalau dia main kartu sama temen-temennya. Dini, kamu tuh harusnya marahin Benny. Kamu kan istrinya. Masa kamu dilupain untuk teman-temannya? Kamu sekarang duduk. Kita sarapan sama-sama. Ntar aja deh, Mam. Mandi dulu. Bau nih. Dini, kalau ada orang yang lebih tua di ruangan ini, kamu harus pamit kalau kamu mau pergi. Iya, Ma. Permisi. Din. Maafkan Mama ya. Mama tuh cerewet sekali dan dia banyak tata caranya. Nggak apa-apa kok, Mas. Aku seneng kok. Jadi kan aku lebih tahu sopan santun. Lagi pula kalau Mama cerewet, itu kan biasa. Soalnya dari kecil aku nggak pernah diperlakukan begitu sama orang tuaku. Mas, lain kali kalau mau pergi, bilang dulu ya sama aku. Biar aku nggak khawatir. Iya.
Mandi dulu di sana bau. Ya. Baby, lagi main apa? Mama boleh nggak ikutan main? Mama baby sudah meninggal. Tante nggak boleh jadi mama baby. Tante boleh nggak ikutan main? Untuk mama, untuk tante. Makasih ya sayang. Terus buat papa mana? Papa jahat sama mama. Papa pernah memukul mama. Sini sayang. Cari buku apa sih? Ini aku lagi cari buku psikologi tentang anak. Untuk apa? Ya, cuma iseng aja. Kamu sama siapa, Hen? Tuh. Leta itu wanita yang cantik ya. Dia pintar, cerdas, dan semua orang menyukai tulisannya. Dia juga terkenal. Sudah banyak tulisannya yang dimuat di media cetak. Hai, Halo. kamu pasti datang untuk peluncuran buku saya yang baru ya? Oh iya, aduh maaf ya, saya nggak tahu. Kalau seandainya saya tahu, saya pasti datang. Nggak apa-apa. Nanti lain kali kamu pasti saya undang. Iya, terima kasih. Mendingan kita terusin obrolannya yuk, kita ke kafe. Biar saya yang traktir. Oke. Tapi sekarang udah jam 2. Memangnya kenapa? Saya mesti buru-buru pulang. Udah nggak apa-apa. Benny kan masih lama pulangnya. Aduh. Atau kamu telepon ke kantor, kamu bilang sama dia kamu pulang telat. Ya, mau ya? Iya deh. Yuk. Halo, selamat siang. Halo, bisa bicara dengan Pak Benny? Saya Andini, istrinya. Oh ya, sebentar ya. Pak, ada telepon dari ibu. Ah, ya. Lid, tolong kamu siapin berkas-berkas kredit yang lainnya. Oke. Makasih. Halo, Din. Aku coba cari kamu. Kamu kemana aja sih? Aku sekarang lagi ada di kafe sama Henry dan Leta. Aku diajak makan. Apa? Din, lebih baik kamu cepat pulang sekarang. Kenapa sih? Enggak. Aku cuman pengen cepet-cepet ketemu kamu aja. Atau gini, kamu tunggu di situ. Aku yang jemput kamu ya. Kamu tunggu 15 menit aja ya. Ya, bye. Hen? Leta mana? Katanya mau pergi telepon sebentar.
Halo, Benny. Ini aku, Leta. Kamu tahu nggak sekarang ini aku lagi sama siapa? Andini. Let, aku mohon sama kamu, jangan ganggu Andini. Aku nggak akan ganggu Andini. Tadi kami kebetulan ketemu, terus kamu makan sama-sama. Kamu tuh sebenarnya mau apa sih? Apa kamu sudah ceritakan semuanya kepada Andini? Begini, Let, aku mau berunding sama kamu. Berunding? Baik. Besok aku akan pergi ke Jogja selama 3 hari. Aku mau kamu ikut. Kalau kamu bersedia, kita akan berunding dan kita akan menyelesaikan masalah kita. Baik, akan aku kabulkan permintaan kamu. Tapi hanya 3 hari, tidak boleh lebih. Din, saya jadi penasaran dengan orang yang bernama Ivan itu yang kamu sebut-sebut waktu di rumah sakit dulu. Dia bekas tunangan aku. Jadi dia ninggalin kamu ya? Begitulah. Dia meninggalkan aku untuk selama-lamanya. Maksud kamu dia? Iya. Dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu karena kecelakaan. Maafkan saya, Din ya. Aku pulang dulu ya. Din, tunggu dulu, Din. Benny kan udah bilang mau jemput kamu. Jadi ya lebih baik kita tunggu aja di sini ya. Oh iya, kado dari Leta kamu taruh di mana? Lupa saya. Apalagi semenjak habis kena pukulan, saya suka lupa dan sering pusing kalau dibawa buat mikir. Memangnya kamu berkelahi? Iya, Dian kamu kan tahu, saya sering ke bar. Di bar itu banyak orang aneh. Jadi berbagai macam orang bercampur jadi satu. Ya, kadang-kadang masalah kecil jadi besar. Apa kamu tahu bar atau diskotik yang bernama Zona Musik? Emang kamu pernah ke sana? Enggak. Itu sebuah bar yang cukup menyenangkan, banyak orang berduit ke sana. Tapi sebaiknya kamu gak usah ke sana lah. Loh, kayaknya ada di sini. Tadi mau cari di kantor, Henry nggak ada. Kan ini juga ada di sini. Iya, tadi malahan ada Leta, tapi sekarang nggak tahu kemana. Ya, Leta memang orangnya seperti itu. Kita tidak pernah tahu kapan dia mau datang, kapan dia mau pergi. Kak Henry, sebenarnya kami kesini untuk minta maaf. Robi mengaku salah. Kakak mau kan maafin Robi? Yang minta maaf tuh siapa? Kamu atau Robi? Saya yang minta maaf. Kamu minta maaf sama siapa? Saya punya nama. Saya minta maaf, Kak Henry. Kak, Robi kan udah minta maaf. Kakak mau kan maafin? Kak, Robi kan udah bersikap baik. Kami bilang lo sama Kak Henry supaya maafin Robi. Hen, Robi kan udah minta maaf. Ayo dong kamu maafin dia. Apa yang saya harus lakukan agar permohonan maaf saya diterima? Apa saya harus menyerahkan jiwa saya untuk membuktikan saya ini benar-benar tulus? Robi, apa sih yang kamu lakukan? Kak, tolongin!
Apa, Den? Ikut aja di rumah sakit. Bagaimana keadaannya, Dok? Teman Nona perlu tambahan darah dan golongan darahnya B. Dan kami sedang mengusahakan stok darah dari laboratorium. Sayang, golongan darahku A. Golongan darah saya B, Dok. Saya bersedia mendonorkan darah saya. Din, kamu mau mendonorkan darah kamu? Iya, kenapa? Dok, golongan darah saya juga B. Kita tunggu saja berita dari laboratorium. Jika persediaan masih ada, Anda semua tak perlu mendonorkan darah. Selamat sore, Pak Kepala. Sore, Dr. Budi. Ada apa kalian kemari? Ini Pak, teman saya masuk rumah sakit. Dia nggak hati-hati, pergelangan tangannya tergores pisau. Sekarang keadaannya bagaimana, Dok? Kami akan melakukan transfusi darah. Permisi. Masih, Dok. Papa lihat keadaan temanmu dulu ya. Ya. Din, kita pulang aja yuk. Iya, yuk kita pulang. Tapi Robi... Udahlah, kamu tenang aja. Robi kan udah diperiksa dokter. Udah kamu pulang aja sekarang. Kalau ada apa-apa nanti saya telepon ke rumah. Saya pulang. Tuh, dadah Henry. Yuk. Pulang dulu ya. Oke. Hen. Ya, sih. Sayang, kamu tahu Robi? Temannya Lola itu. Kok si Lola kayaknya khawatir sekali dengan si Robi? Aku juga nggak tahu persis ya. Aku baru ketemu 2 kali. Si Henry emang keterlaluan. Masa ngenalin Lola sama si Robi? Aku kurang yakin sama si Robi. Robi itu bukan temannya Henry, tapi temannya Lola. Din, Henry sendiri yang bilang sama aku kalau dia temannya Robi. Tapi emang dari dulu Henry tuh nggak pernah punya teman yang benar. Oh ya sayang, besok aku ke Jogja. Ke Jogja? Berapa lama? 3 hari, ada urusan kantor. Tapi sebaiknya kamu di Jakarta aja ya. Kamu temenin mama, papa, sama jagain baby. Dan sebaiknya kamu gak usah ikut-ikut urusan Henry, Robi, sama Lola itu. Ya. Bawa. Hai. Aku senang kamu menepati janjimu. Aku janji akan membahagiakan kamu selama 3 hari. 3 hari saja, Red. Sesudah itu aku mohon, jangan ganggu keluarga aku lagi. Yuk. Jadi Benny pergi ke Jogja tadi pagi? Kok nggak bilang sama Mama? Loh, saya pikir Mama udah tahu. Kamu pikir Mama ini pengawas apa? Yang bisa setiap saat tahu kemana anaknya pergi? Ma, Penny itu pergi ke Jogja cuma 3 hari. Mungkin ada urusan kantor yang mendadak. Urusan kantor apa, Pak? Justru hari ini ada rapat pemegang saham. Seharusnya dia nggak pergi kemana-mana dong. Din, kamu tahu di mana Benny tinggal? Terus gimana cara kita ngehubungin dia? Kamu ini gimana sih, Dini? Kamu kan istrinya. Seharusnya kan kamu tahu di mana suami kamu tinggal. Kamu jangan pernah membiarkan suami kamu itu pergi dengan seenaknya tanpa sepengetahuan kamu. Kamu berhak untuk tahu kemana dia pergi dan dengan siapa. Kalau kamu lengah sedikit aja, suami kamu akan pergi dengan perempuan lain. Aku nggak sangka kamu masih sangat memperhatikan aku. Ta,
Aku harap kita bisa menjadi sahabat setelah kita bersama selama 3 hari ini. Dan semua dendam kita bisa terhapus. Brengsek kamu, Rob. La! Lola, tunggu dulu, La! Saya tahu, Papa orang baik. Papa tidak akan berselingkuh. Cuman karena iseng, sampai akhirnya saya lahir. Kalau saya boleh tahu, siapa ibu kandung saya, Pak? Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.